The Wealth of Nations, sebuah karya tulis pertama yang membahas tentang ekonomi modern, yang mana merupakan salah satu karya tulis seorang filsuf Britania, yaitu Adam Smith, yang sering disebut sebagai Bapak Ekonomi Modern. Berikut penjelasan lebih mendalam mengenai ruang lingkup ilmu ekonomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yoga Putra Parna. Di sini saya akan mempresentasikan tentang ilmu ekonomi. Langsung saja, mari kita mulai. Yang pertama, ilmu ekonomi menurut para ahli. Sandono Sukirno menyatakan ilmu ekonomi menganalisa biaya dan keuntungan dan perbaikan corak penggunaan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Sedangkan Profesor P.A. Samuelson menyatakan ilmu ekonomi adalah suatu studi bagaimana orang-orang dan masyarakat membuat pilihan dengan atau tanpa penggunaan uang, dengan menggunakan sumber daya yang terbatas tetapi dapat dipergunakan dalam berbagai cara untuk menghasilkan berbagai jenis barang dan jasa dan mendistribusikannya untuk keperluan konsumsi sekarang dan di masa yang akan datang kepada berbagai orang dan golongan masyarakat. Ada pula pernyataan Albert Mayros, yaitu suatu ilmu pengetahuan yang mempersonalkan kebutuhan serta sebagai pemuas akan kebutuhan manusia tersebut. Pernyataan Jacob Wiener, yaitu sebagai suatu tindakan apa yang bisa dilaksanakan oleh pelaksana ekonomi ataupun ahli ekonomi. Itulah beberapa pengertian ilmu ekonomi menurut para ahli. 2. Masalah-masalah perniagaan atau perekonomian. Masalah-masalah ini terjadi atau timbul dikarenakan keterbatasan sumber daya yang ada dan tidak sebanding dengan kebutuhan pelaksanaan ekonomi itu sendiri. Masalah utama perilaku ekonomi yaitu kebutuhan-kebutuhan manusia serta sarana pemuasnya, yaitu berupa berbagai jasa maupun berbagai barang secara luas. Kebutuhan ini dipengaruhi beberapa unsur, diantaranya lingkungan serta tradisi yang ada. Pengelompokan akan kebutuhan manusia yaitu 1. Kebutuhan basic pokok, yaitu kebutuhan yang harus selalu terpenuhi serta sangat mendasar dalam kehidupannya, yaitu kebutuhan akan pakaian, kebutuhan makanan, kebutuhan tempat tinggal. 2. Kebutuhan pekerjaan, yaitu segala pekerjaan ataupun peralatan yang diperlukan dalam proses menghasilkan jasa serta barang. 3. Kebutuhan kepribadian seseorang, yaitu berupa pengakuan yang diberikan orang lain terhadap diri orang tersebut, sebagai contoh tingkatan pendidikan, status sosial, dan sebagainya. Masalah-masalah ekonomi terdiri dari A. Masalah ekonomi klasik. Masalah produksi, tentang bagaimana cara atau metode teknik memproduksi jasa serta barang yang akan dijual. Masalah distribusi, masalah tentang bagaimana cara supaya barang hasil produksi tersebut bisa diterima oleh pembeli. Masalah konsumsi, masalah tentang apakah jasa atau barang yang diproduksi memang dibutuhkan oleh pembeli. B. Masalah ekonomi modern. Apa dan berapa masalah tentang jenis dan seberapa banyak kuantitas jumlah yang akan diproduksi. Bagaimana masalah tentang cara atau metode jasa serta barang akan dihasilkan. Bagaimana sumber daya, kuantitas dan kualitas yang akan memproduksi, untuk siapa target market atau mangsa pasarnya. 3. Barang serta jasa. Barang adalah hasil produksi yang fisiknya atau wujudnya bisa dilihat atau konkret, yang dapat memenuhi kebutuhan produsen maupun pembeli. Jasa adalah hasil produksi yang tak berwujud atau sifat fisik atau abstrak, yang dapat memenuhi kebutuhan pembeli. Contoh jasa adalah seorang guru, dosen, dokter, pengacara, bengkel, dan sebagainya.
Untuk mengatasi keterbatasan sumber daya yang tersedia, maka produsen atau pengusaha dalam melakukan kegiatan ekonomi harus memperhatikan skala prioritas, yaitu pemilihan barang dan jasa sesuai dengan kebutuhan. 4. Ekonomi goods atau komoditas ekonomi adalah komoditas yang berguna untuk memenuhi kebutuhan dan untuk mendapatkannya memerlukan suatu usaha. Adapun sifatnya yaitu harus ada usaha untuk memperolehnya, memiliki nilai kegunaan, bisa ditukar atau dipindahkan, memiliki price, jumlah terbatas. Contoh barang ekonomis adalah rumah. Untuk mendapatkan rumah, kita harus mengeluarkan uang untuk proses pembelian atau sewanya. Makanan, kendaraan, transportasi. Untuk mendapatkan makanan, kita harus mengeluarkan uang untuk proses pembelian dan sebagainya. Free goods adalah komoditas yang tidak memerlukan usaha dan tindakan perjuangan untuk memperolehnya. Ketersediaan jumlahnya banyak, lebih besar daripada kebutuhannya. Sifatnya yaitu tidak memiliki price di market atau pasar, sangat mudah didapatkan. Contohnya ialah sinar matahari, air lautan, air sungai, udara, dan sebagainya. 5. Barang akhir, barang modal, dan barang antar. Komoditas atau barang akhir adalah komoditas hasil produksi kegiatan ekonomi yang dapat memuaskan kebutuhan masyarakat. Barang akhir terdiri dari 2 bagian, yaitu barang tahan lama, misalnya kursi, lemari, buku, dan barang tidak tahan lama, misalnya makanan, sayuran, minuman. Komoditas atau barang modal ialah sebagian hasil produksi yang penggunaannya untuk menghasilkan barang-barang lain sebagai salah satu sumber daya. Contoh barang modal adalah mesin pemotong, mesin penggiling, mesin bor. Barang antar adalah barang yang belum dapat langsung dikonsumsi atau digunakan, harus memerlukan proses lagi sebelum digunakan. Contoh barang antar adalah besi, baja, dan semen. 6. Mengapa belajar ilmu ekonomi? Manfaat ilmu ekonomi adalah 1. Membantu dalam pengambilan keputusan atau making decision sehingga kegiatan yang dilakukan efektif dan efisien. 2. Dengan ilmu ekonomi, kita dapat memahami kegiatan-kegiatan ekonomi. 3. Dengan ilmu ekonomi, kita dapat memahami masalah-masalah internasional seperti kegiatan ekspor-impor, harga minyak dunia, nilai kurs, dan lain-lain. 4. Membantu menjadi pelaku ekonomi atau pemilih yang kompeten dalam berbagai aspek yang berkaitan dengan kajian ekonomi. 7. Metodologi ilmu ekonomi. Berdasarkan ruang lingkupnya, keilmuan ekonomi terbagi dalam 3 bagian. Pertama, ekonomi deskriptif, kedua, ekonomi terapan, dan yang ketiga, teori ekonomi. A. Ekonomi deskriptif. Ekonomi deskriptif adalah cabang ilmu ekonomi yang menjelaskan dan mendeskripsikan keadaan perekonomian dan kegiatan perekonomian pada suatu tempat berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan. Di dalam ekonomi ini, mengumpulkan berbagai keterangan yang benar-benar terjadi. Keterangan tersebut sesuai dengan permasalahan yang ada. B. Ekonomi terapan. Ekonomi terapan ialah cabang keilmuan di mana peranannya sebagai penyelesaian dan solusi dari permasalahan ekonomi yang terjadi dengan menggunakan hasil kajian dari ekonomi deskriptif. C. Teori ekonomi. Teori ini merupakan bagian keilmuan tentang penjelasan penyebab terjadinya suatu kegiatan perekonomian. 8. Ruang lingkup ekonomi. Keilmuan perniagaan atau perekonomian di mana analisanya pada kelompok kecil, khususnya pada analisa masing-masing rumah tangga pelaku ekonomi, biasanya disebut mikroekonomi.
Penganalisaan berhubungan dengan permasalahan perniagaan atau perekonomian di masing-masing lingkup perusahaan atau perorangan. Penganalisaan kepada berbagai keputusan perniagaan pasar di masing-masing lingkup perusahaan atau lingkup perorangan. Ada beberapa aspek yang dianalisis di ekonomi mikro, yaitu sebagai berikut. 1. Hubungan timbal balik yang terjadi di pasar barang. Salah satu bentuk analisa dalam ekonomi mikro pada interaksi di pasar barang adalah persetujuan harga, kuantitas dan kualitas dari jasa atau barang yang diperdagangkan. Penganalisaannya mengenai bagaimana terjadinya penentuan harga berdasarkan power siapa, permintaan, ataukah power penawaran. 2. Sikap produsen dan pembeli. Bentuk analisa dalam ekonomi mikro adalah tingkah laku subjek ekonomi secara khusus, baik dalam rumah tangga perusahaan, rumah tangga keluarga, atau rumah tangga pemerintah. Analisa sikap atau tingkah laku pelaku-pelaku perekonomian dalam kegiatan konsumsi, produksi, dan kegiatan distribusi. Penganalisaan mengenai bagaimana pendorong atau sikap, acuan, perorangan serta perindustrian atau perusahaan mengkonsumsi suatu barang. 3. Hubungan interaksi yang terjadi di pasar. Hal yang dibahas diantaranya yaitu pendapatan faktor produksi, harga, jumlah serta faktor-faktor produksi yang diperlukan dalam kegiatan produksi barang serta jasa. Ekonomi makro sendiri adalah ilmu ekonomi yang lingkupan analisisnya bersifat luas dan menyeluruh mengenai kegiatan perekonomian dengan tidak memperhatikan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh unit-unit kecil dalam perekonomian. Di ekonomi makro ini, dilakukan penganalisaan tentang mekanisme perekonomian secara keseluruhan yang meliputi pasar individu, produser, konsumer secara menyeluruh. Aspek yang dianalisis dalam teori ekonomi makro antara lain 1. Tingkat output keseluruhan di dalam aktivitas ekonomi yang terdiri dari pengeluaran atau konsumsi rumah tangga, pengeluaran pemerintah, pengeluaran perusahaan atau investasi, serta ekspor dan impor. Yang kedua, pengeluaran keseluruhan atau agregat. Yang ketiga, pengangguran. Dan yang keempat, kenaikan harga yang terjadi terus-menerus atau inflasi. Proses berkembangnya teori ekonomi makro dan teori ekonomi mikro. Pada permulaan tahun 1930 serta tahun 1920, akhir terjadilah peristiwa yang tidak menguntungkan, yaitu tidak berhasilnya penerapan klasik ekonomis. Inilah yang menjadi pembuka dalam kedepresian perekonomian, yang berkeyakinan bahwa mekanisme pasar dapat mengatasi semua masalah ekonomi. Bahwa proses pertukaran adalah satu-satunya cara untuk mencapai keseimbangan, sebagai akibat dari kedepresian ekonomi tersebut adalah pengangguran yang semakin bertambah masif. Adanya kegagalan tersebut memotivasi lahirnya makroekonomi, yaitu munculnya John Maynard Keynes, seorang ahli ekonomi Inggris pada tahun 1883 sampai 1946 dengan buku Keynes yang berjudul The General Theory of Employment, Interest and Money. Keynes memutuskan urgensinya peran pemerintah dalam mengatasi permasalahan ekonomi makro. Keynes berpendapat masalah individu yang menganggur akan selalu terjadi dalam perekonomian, karena kenyataan di pasar akan selalu ada rendahnya permintaan yang berakibat terhadap turunnya persediaan penawaran hingga menyebabkan melambungnya tingkat pengangguran. Sebagai solusi adalah pemerintah harus mempunyai intervensi dalam kegiatan ekonomi.